Yusi Musin. Selamat malam Pak Yusi. Selamat malam Pak. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, ini lagi di rumah nih Pak ya? Ya, ini lagi di rumah baru. Wih, rumah baru nih, asik nih. Kayaknya hasil dari Tri nih Pak ya? Iya, benar sekali. Waduh, yang lain pasti udah Impian ngiler-ngiler. 2018. Iya. Kapan nih ya bisa punya rumah kayak Pak Yusi nih? Katanya yang lain nih Pak, teman-teman udah pada ngiler-ngiler tuh Pak. Ya, Pak Yusi, sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol santai aja kita malam hari ini Pak, tentang 3i, tentang pengalaman Pak Yusi dan banyak hal ya. Tapi sebelum itu mungkin bisa sharing sedikit nih, gimana pengalaman Bapak sebagai guru honorer 20 tahun di Lombok tuh seperti apa Pak? Bisa kasih gambaran ke teman-teman Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, teman-teman dari seluruh Indonesia, khususnya teman-teman yang di Lombok. Perkenalkan, nama saya Pak Yusi Musin. Saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, latar belakang guru honorer yang sudah disampaikan tadi, sudah kurang lebih 20 tahun hari ini. Kemudian saya pernah juga merangkap pekerjaan menjadi perangkat desa di tahun 2006 sampai tahun 2012. Jadi ngajar sekaligus menjadi perangkat desa saat itu. Wah. Iya, posisi saat itu di kantor desa itu sebagai kepala urusan pemerintahan, ngurus masalah masyarakat. Ya. Nah, kemudian di tahun 2007 juga pernah ikut di sebuah MLM besar ya yang booming di Indonesia saat itu. Nah, lewat itu saya juga mengenal dunia bisnis yang namanya bisnis networking. Saya seorang anak lahir dari seorang buruh tani. Ya, bapak saya masih hidup, ibu saya seorang penjahit. Ya. Nah, jadi bapak saya buruh tani, memang tidak ada sawah, bukan petani ya, tapi buruh tani. Nah, kami 5 bersaudara, ya alhamdulillah dengan perjuangan yang menurut keyakinan orang tua saya, kami semua menjadi sarjana. Nah, saya sendiri alhamdulillah dari segi basic pendidikan adalah sarjana hukum Islam, mengambil jurusan muamalah, syariah muamalah, yang khusus memang bicara tentang jual beli, ya bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Nah, itu pengalaman pekerjaan Pak Pran. Ya. Nah Pak, kalau 20 tahun ini kan kerjanya cukup lama ya Pak sebagai guru honorer. Dulu sempat bosan nggak sih Pak? Karena gini, kalau guru honorer ini prinsipnya kita pengabdian aja, karena kebetulan honornya itu bukan di instansi pemerintah, jadi ini di yayasan, di pondok pesantren. Nah, jadi kiprah kita hanyalah untuk berbagi tentang ilmu pengetahuan. Memang kalau kita bicara penghasilan, ya yang namanya pengabdian bukan di situ ranahnya sebenarnya, dan itu harus kita sadari. Ya, di situ hanya kita fokus bagaimana mengabdikan diri untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada anak bangsa. Nah, itu yang membuat termotivasi. Jadi semasa 20 tahun itu jadi tidak menjadi beban untuk mengabdikan diri untuk di madrasah. Karena memang niat awal kita, nawaitu kita memang untuk ini, untuk berbagi ilmu aja. Ya, karena kalau kita bicara honor, ya kalau di awal-awal dulu saya ke bidang parah ya, karena memang tidak relevan banget. Kita 50.000, 100.000, 150, ya mentok-mentoknya paling banyak 300.000 lah, paling banyak itu honor yang per bulan ya, yang per bulan. Nah, jadi dengan motivasi pengabdian itu yang membuat kita bertahan di guru honorer. Nah, seperti itu Pak Pram. Oke, baik Pak Yusi. Nah Pak, bisa diceritakan nggak seperti apa waktu pertama kali Bapak dengar 3i ini Pak? Saya dengar temennya ada yang
apa namanya mengajak. Nah, bisa diceritakan pengalamannya pertama kali mengenal 3i seperti apa, Pak? Baik, sebelum saya cerita Pak Pran, seawalnya saya cerita dulu tahun 2015, Desember 2015, saat itu alhamdulillah saya diberangkatkan berangkat umroh, ya berangkat umroh saat itu. Nah sendiri tanpa keluarga, dan itu hasil kerja memang di travel umroh dan diberangkatkan dengan gratis. Nah di sana itu saya terobsesi di situ, ya menaruh niat impian di situ. Saya berdoa, saya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya punya tabungan itu pertama. Kemudian bagaimana cara saya bisa punya penghasilan. Yang ketiga, saya tidak diberikan kesusahan dan tidak menyusahkan orang lain. Itu permintaan saya di sana. Dan apa yang saya sampaikan, apa yang saya minta kepada Tuhan, saya yakin akan dikabulkan. Saat itu, saat di Mekah, Mekkatul Mukarramah, saat menjalankan umroh. Nah, sepulang dari sana, saya sudah habis duit, tidak ada duit lagi. Nah, tepatnya saya pula di akhir di November 2016 akhir, ya kebetulan kulkas saya rusak. Ya, ceritanya nih kulkas saya rusak. Nah, kebetulan saya teringat teman saya yang servis kulkas. Saat itu namanya Pak Nira Ratmajaharto, lebih dikenal dengan Pak Anto. Nah, saya ingat dan saya telepon. Ternyata dia juga kepingin telepon saya. Ya, telepon saya. Nah, halo ya. Jadi kita saling telepon kayak ada daya tarik, ya. Kayak saling tarik menarik. Ya, akhirnya Pak Anto ke rumah saat itu untuk nyervis kulkas. Itu awalnya. Nah, tetapi pada saat beliau nyervis kulkas, ya tahu-tahunya nawarin ini itu gini. Ya itu gini, Pak Yusi mau nggak ikut ini, ikut nabung katanya. Nah, mendengar kata menabung, jadi di pikiran saya uh, udah kena nih. Jadi apa yang saya minta setahun yang lalu, ternyata muncul lagi, menabung ya. Saya kepingin Panto, cuma saya nggak punya duit. Saya nggak punya duit karena saya kepingin untuk memberangkatkan ke keluarga umroh ya sekeluarga saya bilang. Jadi harus saya punya tabungan. Cuma saya nggak punya duit Panto. Gimana caranya? Oh ini ada bisnisnya Pak Yusi. Pak Yusi bisa gratis nabung katanya. Oh gitu ya, ya. Coba deh. Nah saya dikasih flip chart Pak Anto ya sponsor saya itu nyervis kulkas saya, jadi nggak perlu nggak dijelasin. Jadi saya hanya dikasih flip chart aja, nah saya lihat sendiri. Nah, dengar memodalkan ilmu pengetahuan di dunia MLM dulu, ya saya tertariknya itu di bonus levelnya yang 82%-nya. Nah, saat itu juga saya tanya Pak Anto ini benar nggak kita dikasih oleh Sentral Asia Raya itu 82%. Nah saat itu juga rupa-rupanya upline saya juga belum ngerti juga dengan bonus level tersebut. Nah seperti itu. Jadi tapi saya ditawarin bisnis ini berpikir juga saat itu karena memang alasan kuat saya nggak punya duit. Nah, cuman saya butuh hanya waktu 1 minggu saja saat itu. 1 minggu, Panto kasih saya berpikir, bermusyawarah dengan istri. Ya, kepingin ikut cuman belum punya duit, tapi saya musyawarah dulu dengan istri. Akhirnya apa? Saya istirahatkan tentang bisnis ini. Ya, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ternyata apa yang saya terima itu ada ini ya, ada sesuatu yang sangat baik ke depannya. Sehingga saya telepon Pak Anto, sponsor saya, oke Pak Anto, saya ikut.
Ya, saya ikut, tapi jelaskan saya marketing plan-nya seperti apa. Oke, sehingga saya juga nggak ngerti Pak Yusi katanya. Nanti saya datangkan ini nih senior saya, namanya Pak Rido. Ya, Pak Rido yang gue lagi sih sekarang. Oke sudah, nah, kita janjian ketemu, ya akhirnya ketemu bertiga. Saat itu dijelaskan, ya oke saya join, tanda tangan formulir, tapi saya nggak punya duit. Dan saat itu saya yakin bahwa memang 3M itu ini adalah salah satu jalan untuk memenuhi apa yang menjadi impian saya. Punya tabungan, punya penghasilan, dan punya asuransi. Ya, dan saya pun bertekad untuk mengambil keputusan dengan cara berhutang. Saat itu 400.000 saat itu. Nah, saya berusaha di bulan pertama itu untuk mendapatkan satu unit. Alhamdulillah, ya saya tidak dikasih kesulitan terlalu sulit. 5 orang ini akhirnya saya dapat di 1 bulan itu. Di bulan kedua saya dapat sekitar 900.000 ya di bulan kedua. Nah, jadi bulan kedua itu saya sudah bisa gratis nabung. Nah, dari itulah saya merasa yakin, oh ternyata ini benar ya, bisnis 3M itu ini benar. Jadi apa yang disampaikan sama sponsor saya, upline saya saat itu ternyata benar ya, ini bukan sekedar cerita gitu. Nah, pada saat itu 2017 kan kita tanpa ini AJI bisa langsung masuk dia ke rekening saat itu. Ya, tanpa ujian AJI saat itu ya. Nah, jadi langsung masuk ke rekening. Nah, wih, bener ya. Ternyata bonus saya masuk nih. Nah, jadi akhirnya saya yakin dan sudah mengambil keputusan untuk action dan mengembangkan bisnis ini. Seperti itu cerita awalnya Pak Pram. Ya, Pak Yusi, saya dengar dari ceritanya tadi kan Pak Yusi awalnya lebih banyak pelajari sendiri ya, tidak terlalu dikejar oleh temennya begitu. Jadi sebenarnya apa yang membuat Pak Yusi di awal merasa oke, saya mau masuk ini lebih karena Pak Yusi sebelumnya sempat berdoa begitu, atau karena ada satu pertimbangan lain? Apakah mungkin dari sisi legal perusahaan, atau memang karena Pak Yusi sedang mencari bisnis? Oke, yang pertama itu ya keyakinan saya bahwa doa saya itu dikabulkan, diijabah, itu satu. Nah, dan saya yakin ini adalah salah satu wadah tempat untuk mewujudkan itu. Nah, memang yang kedua saya sedang cari bisnis yang modalnya kecil, risiko kecil, tapi penghasilannya besar. Nah, karena ilmu yang saya dapat pada saat bergelut di MLM tahun 2007 sampai 2009 itu, ya saya mengenal yang namanya bisnis franchise, waralaba, kemudian networking ya. Saya lebih memilih itu. Ya, saya menginginkan karena di dunia ini kan ada dua nih Pak Pran, ada rezeki itu kan dibagi dua. 85% itu di wirausaha, kemudian 15%-nya sebagai di karyawan dan pegawai. Nah, saya ingin mendapatkan yang 85%. Nah, saya ingin berada di situ. Sehingga saya bercita-cita bagaimana saya menjadi seorang pembisnis. Bagaimana caranya saya punya bisnis, tapi dengan modal yang minim. Ya, karena jujur, ya kalau konvensional saya agak ini belum begitu berpengalaman dan juga kurang begitu ngambil resiko, Pak. Oke, baik Pak Yusi. Tadi Pak Yusi cerita ada memang menyukai bisnis gitu. Nah, apa yang kalau Pak Yusri memilih satu bisnis itu apa yang Pak Yusri lihat di awal? Menurut Pak Yusri apa yang penting nih dalam memilih sebuah bisnis? Ya terutama bisnis jaringan yang memang Pak Yusi mungkin sudah sering ikuti ya. Apa yang menurut Pak Yusi penting dalam memilih sebuah bisnis jaringan? Oke.
kalau dulu di MLM saya tahunya MLM itu syaratnya harus terdaftar di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, yang menawarkan sektor real atau barang. Nah, saya jujur baru pertama kali menggeluti bisnis asuransi. Saya tidak mengenal asuransi, bahkan BPJS saja saya tidak ikut karena memang kemampuan keuangan saya nggak mencukupi untuk itu BPJS. Nah, yang saya lihat ya tentunya perusahaannya dulu, ya profil perusahaannya dulu itu yang penting. Kemudian legalitasnya apalagi dunia investasi ini ya harus dibawa OJK ya di dalam pengawasan pemerintah. Karena saya pernah jadi korban juga sih namanya managing ya, saya juga nggak ngerti saat itu ya, yang cuma konsepnya networking aja, tapi ternyata managing ya, saat itu pernah menjadi korban juga ya. Nah, saat itulah saya mulai introspeksi diri. Nah, ternyata profil perusahaan itu penting. Itu satu. Kemudian kekuatannya, pemegang sahamnya itu yang penting. Jadi yang saya lihat. Nah, kemudian marketing plan-nya dalam menjalankan bisnis ini penting juga karena penghasilan itu juga menjadi fokus kita di sebuah bisnis. Ya, penghasilan. Karena bukan namanya bisnis kalau kita tidak bicara income. Nah, saya melihat 3N2K ini luar biasa, ya luar biasa, kerjanya simple, fleksibel. Jadi kita hanya bermodalkan kalau istilah saya 2L ya, 2L itu lidah dan mulut aja ya, lidah dan ludah ya. Hanya modal 2L, lidah dan ludah, kita bisa menjalankan bisnis ini. Alhamdulillah dengan memodalkan kepercayaan diri, ya tekad yang kuat ya untuk mengejar impian-impian saya, ya alhamdulillah ya sampai hari ini ya saya masih eksis dan masih posisi silver. Oke Pak, kapan ketika Pak Yosi akhirnya memutuskan melepaskan pekerjaan yang sudah 20 tahun digeluti? Seperti apa ceritanya Pak? Tentu tidak melepas pekerjaan 20 tahun itu Pak. Regenerasi aja, regenerasi karena adik-adik yang sarjana sekarang ini ya lagi butuh itu, ya pergantian aja, pergantian ya dalam rangka pemberdayaan mungkin ya alasannya pemberdayaan ya regenerasi aja, diberi kesempatan untuk adik-adik yang baru lulus kuliah ya untuk mengabdikan diri dan juga sambilan untuk ini menggali ke dalam pengalaman di situ. Itu aja sih Pak Pram.